Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivaldo. Di sini saya akan menarasikan sebuah tulisan karya Eric Hodges yang berjudul "Apakah tidur dapat membantu Anda belajar?" Oke, menurut Eric Hodges, jika ada pertanyaan apakah tidur dapat membantu kita belajar, jawabannya iya. Namun jika kita melakukan aktivitas yang menjejalkan otot, namun jika tidak, mungkin lebih baik begadang semalaman. Di paragraf pertama, Hercules menjelaskan bahwa tidur itu dapat membantu kita mengingat dengan asumsi bahwa itu mengikuti pelajaran. Jika tidur mendahului belajar, itu bisa menjadi lebih buruk daripada tidak tidur sama sekali. Di paragraf kedua, Hercules menulis bahwa J.G. Jenkins dan Carl M. Dallenberg pada tahun 1924, mereka merupakan orang yang pertama mempelajari tentang efek menguntungkan dari tidur pada memori. Nah, mereka menemukan bahwa individu yang tidur setelah menghafal materi akan mengingat lebih banyak daripada mereka yang tetap terjaga atau tidak tidur. Kemudian pada sebuah studi yang dilakukan oleh psikolog Bruce Extract dan yang lainnya di University of Colorado, 3 orang mempelajari tugas. Satu kelompok segera pergi tidur selama 7 jam, yang lain tetap terjaga selama 7 jam, lalu tidur selama 7 jam, kemudian kelompok ketiga tetap terjaga selama 14 jam penuh. Setelah itu semua, individu diuji ingatannya. Mereka yang pergi tidur selama 7 jam dan tidak tidur, kemudian tidur, serta mereka yang tidak tidur selama 14 jam, ketiganya memiliki ingatan yang hampir sama. Tetapi ketiganya memiliki daya ingat yang yang pertama dan kedua itu memiliki daya ingat yang lebih baik daripada kelompok yang ketiga. Selanjutnya itu pendekatan orang-orang yang menunda-nunda tidur sebelum Anda belajar tidak akan membantu memori Anda sama sekali. Faktanya, tidur singkat sesaat sebelum mempelajari baru dapat secara serius meningkatkan kelupaan, yang disebutkan oleh Extract sebagai efek tidur sebelumnya. Contohnya ialah seseorang dibangunkan oleh telepon di tengah malam, berbicara sebentar, kemudian tidur, dan tidak mengingat panggilan itu keesokan paginya. Efek sebelum tidur mungkin juga menjelaskan mengapa seseorang melupakan mimpi yang dia alami di awal malam atau saat dia tidur sambil berjalan. Di tempat lain, eksperimen, subjek tidur untuk jangka waktu tertentu adalah dibangunkan dan diberikan daftar materi untuk dihafal. Para peneliti membuat yakin subjek terjaga sebelum mereka menetapkan mereka melalui langkah menghafal mereka. Subjek diuji 4 jam kemudian untuk mengingat. Yang artinya ini tidak perlu banyak tidur sebelumnya untuk mengganggu memori. Ekstran menemukan bahwa tidur sebelumnya selama 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam secara signifikan
itu dapat merusak memori. Namun, jika siswa dibangunkan hingga 2 hingga 4 jam sebelum belajar, ingatan mereka tidak lagi terpengaruh oleh tidur. Juga, tidur selama 6 jam menghasilkan lensa yang lupa dari 4 jam atau kurang dari tidur sebelumnya. Tahapan tidur yang selanjutnya itu para peneliti telah berusaha untuk mengetahui apakah berbagai tahap tidur mempengaruhi memori. Pada fase rapid eye movement ditandai dengan sistem saraf pusat aktif dengan peningkatan denyut jantung dan otak suhu. Dalam 4 tahap tidur non-REM, tubuh rileks dengan fungsi pernapasan dan peredaran darah yang lambat dan teratur. Tahapan tidur tampaknya tidak masalah, dan biasanya ketika peneliti membangunkan subjek dalam berbagai fase tidur, mereka tidak menemukan perbedaan memori. Hormon menjadi mungkin salah satu penyebab efek prior sleep. Peneliti Elliot Weizmann, John Sessin, dan Lamet Karacan antara lain menemukan bahwa tidur meningkatkan pelepasan hormon yang disebut somatotropin. Tingkat hormon naik dengan cepat dalam waktu 30 menit setelah seseorang tertidur dan tetap terjaga selama paruh pertama malam. Tingkat mereda di bagian akhir malam. Selama 1,5 tahun terakhir, telah mempelajari bagaimana somatotropin mempengaruhi tikus laboratorium yang belajar membedakan antara lorong hitam dan putih dalam labirin. Mereka disuntik dengan hormon pada berbagai waktu sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian mengukur kehilangan memori 4 minggu kemudian. Ketika somatotropin disuntikan 5 menit sebelum pelatihan, memori sangat terganggu. Tetapi jika hormon disuntikan 90 menit sebelum pelatihan, tidak ada perbedaan daya ingat yang signifikan. Jika somatotropin bekerja dengan cara yang sama pada manusia, orang yang terbangun lebih awal dalam tidur mungkin memiliki daya ingat yang buruk karena hormon yang tinggi dalam sistem mereka. Tingkat ini secara bertahap kembali normal setelah terbangun, yang mungkin menjelaskan hilangnya efek sebelum tidur setelah subjek terjaga untuk sementara waktu. Jika Anda tidak berencana untuk pergi dan mempelajari kembali materi yang Anda pelajari, yang terbaik adalah tidur sebentar, 4 jam atau lebih, antara waktu Anda belajar dan waktu Anda harus mengingat informasi. Jangan tidur sebelum belajar, kecuali Anda membiarkan diri Anda terjaga selama beberapa saat sebelum Anda mulai belajar dengan serius. Dan biarkan periode tidur yang tidak terganggu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya